Shalom Elohim, Bapak Ibu. Saya sekarang berada di tempat kediaman seorang tokoh gereja, boleh disebut begitu. Beliau adalah seorang pendiri gereja ortodoks di Indonesia. Nah, siapa beliau? Nanti beliau sendiri yang akan memperkenalkan, dan tempat ini sebagai apa ya. Nanti sebentar kita akan berbincang-bincang dengan beliau ini. Ya, silakan. Shalom Romo. Shalom, shalom alaikum bersama Mesias. Selamat berjumpa Pak Pendeta dan saudara-saudara sekalian yang menonton. Ya, saya Romo Daniel Biantoro. Saya pendiri dan ketua umum dari Gereja Ortodoks Indonesia. Gereja Ortodoks Indonesia, sebelum saya datang ke Indonesia tidak ada orang yang tahu. Saya sendiri tidak tahu itu apa gitu. Saya bertemunya dengan Gereja Ortodoks waktu saya kuliah di Korea Selatan, dan saya waktu itu sedang mencari-cari gereja purba yang asal dari Tuhan Yesus itu yang mana, yang sejarahnya dapat dilacak. Akhirnya saya ketemu satu buku yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa. Sebentar ya, saya ambilkan bukunya. Itu sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, saya ketemu buku namanya The Orthodox Church. Ya, saya nggak tahu apa kok gereja namanya ortodoks. Setahu saya selama itu ortodoks itu artinya kolot, artinya terbelakang, artinya yang negatif-negatif gitu. Ya, wah aneh, ada gereja namanya begitu, bukan gereja modern, bukan gereja ortodoks. Akhirnya begitu saya beli. Saya terkejut, ternyata ortodoks itu artinya bukan artinya terbelakang. Ortodoks itu dari kata Yunani orthos artinya lurus, doxa artinya pengajaran. Jadi ortodoksa artinya pengajaran yang lurus. Terus, waduh, ini apa? Saya baca, yaitu ternyata berbicara tentang gereja dari abad pertama sampai zaman sekarang. Ternyata itu gereja yang memang berasal dari zamannya para rasul itu sendiri. Jadi akhirnya, oh ini yang saya cari. Jadi pada waktu itu gereja itu mempunyai 5 pusat ya. Pusat di barat itu di kota Roma, pusat di timur itu di Konstantinopel, di Alexandria Mesir, di Antioquia Syria, sama di Yerusalem. Selama 1000 tahun, dua bagian dari gereja timur dan barat itu merupakan satu gereja. Ya. Akhirnya 1054 terjadi perpecahan antara gereja sebelah timur dan gereja sebelah barat. Gereja sebelah timur itu disebut sebagai gereja ortodoks, yang sekarang gereja sebelah barat akhirnya disebut sebagai gereja Roma Katolik. Ya. Nah, setelah perpecahan antara gereja timur dan barat ini, gereja sebelah barat mengalami perpecahan lagi tahun 1517 dengan timbulnya reformasi Protestan. Nah, dari reformasi Protestan itulah munculnya ribuan denominasi yang sekarang kita kenal. Dan yang terakhir saya lihat itu sekarang di Amerika saja itu di Amerika saja tiap hari itu ada 10 denominasi baru muncul katanya. Dan di seluruh dunia ada 53 denominasi Protestan dengan macam-macam warnanya ya. Jadi kalau dilihat di dalam dunia ini ada 3 kelompok besar kekristenan. Kelompok timur yaitu gereja purba, itulah gereja ortodoks. Kelompok barat ada 2, yaitu yang Roma Katolik dan aliran-aliran Protestan. Itu ya. Nah, akhirnya setelah saya beli buku itu, saya baca. Akhirnya saya selesai kuliah saya di Korea, saya ke Yunani, lalu ke Amerika, ditabiskan di Amerika. Saya pulang dalam keadaan sendiri, ya saya romonya, saya anggota jemaatnya, saya ketua majelisnya, ya memang sendirian. Dan saya mulainya di Solo. Nah, tahun berapa itu Romo? Tahun 1988, bulan Juni tanggal 8. Saya di Solo memulai karya itu, dan karena orangnya makin banyak ya, ya tidak mungkin lah ini satu kumpulan keagamaan tanpa organisasi.
Akhirnya saya bentuk yayasan. Yayasan waktu itu saya beri nama Yayasan Suara Dharma Tuhu. Nah, Dharma Tuhu itu terjemahan bahasa Jawa untuk kata ortodoks. Dharma itu artinya ajaran, Tuhu itu sungguh atau lurus. Jadi Dharma Tuhu itu artinya ortodoks kalau menggunakan bahasa Yunaninya. Tapi akhirnya karena banyak yang, ya tadinya banyak yang datang itu orang-orang Jawa karena tinggal di Solo kan. Tapi lama-kelamaan banyak orang-orang non-Jawa, mereka tidak ngerti, ini kok kayak kedengarannya kayak Hindu-Buddha gitu sih. Ganti aja romonya, udahlah daripada nanti kalian merasa tersinggung dengan nama itu, saya gantilah yayasan itu menjadi Yayasan Ortodoks Injili. Oke. Akhirnya dari yayasan itu berkembang. Akhirnya saya merasa ini perlu didaftarkan. Akhirnya singkat cerita, ya ditolak sana sini akhirnya karena ini Protestan bukan, Katolik bukan, gitu kan, kan repot kan. Jadi ke Katolik ditolak karena jangka apa berada di bawah paus, kami enggak. Gitu. Terus ketika Protestan, apa percaya Alkitab loh? Kalau nggak ada kami ya nggak ada tuh Alkitab. Asalnya dari mana gitu. Itulah akhirnya, tapi akhirnya dengan beberapa pergumulan, akhirnya kami disahkan. Awalnya disahkan di Semarang. Dari sah di Semarang saya ke Jakarta, akhirnya disahkan tahun 1991 di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama, Bimas Kristen. Iya, Bimas Kristen Protestan. Ya enggak apa-apa lah. Ya yang adanya cuma Protestan dan Katolik. Ya entah suatu saat nanti kalau punya Bimas sendiri kita enggak tahu ya. Akhirnya saya kembali ke Solo, dan Solo tambah besar. Nah waktu itu ada salah satu orang murid saya tadinya, yaitu yang sekarang jadi Romo Alexios. Dulu agamanya Buddha, akhirnya jadi Kristen, saya baptiskan. Akhirnya saya kirimkan ke Korea untuk kuliah, dan akhirnya dia ditabiskan. Sudah ada orang saya suruh menggembalakan di tempat yang saya dirikan. Itu saya ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu saya mulainya tahun 1995. Mula-mulanya saya mengadakan pertemuan saya di Jalan Sirih nomor 16 di depannya Jalan Jaksa. Itu dulu kedutaan Yunani. Saya pinjam kantornya. Tapi akhirnya waktu itu saya pernah kenal Pak Yusuf Roni ketika saya masih remaja. Waktu dia di penjara itu saya pernah berkunjung. Saya kunjungi Pak Yusuf Roni. Saya mau pinjam apa ada tempat saya pinjam untuk di sana. Akhirnya dipinjamilah kami ruang untuk ada ibadah kami. Di situ berkembang sampai di Jakarta, dan akhirnya dari situlah perkembangan sampai kemana-mana sampai sekarang. Oke, tadi menyinggung soal ibadah. Ibadah gereja Ortodoks ini seperti apa, Pak? Harus melihat. Harus lihat. Karena apa? Kalau kita tidak pernah merasa makan gula, bilang manis. Oh iya betul. Iya toh? Okay. Harus datang melihat, karena tidak ada persamaannya dengan Protestan. Oke. Dengan Katolik ada miripnya, itu pun orang Katolik tidak bisa tahu kalau nggak masuk. Karena landasan ibadah gereja Ortodoks adalah berasal dari ibadah orang Yahudi Kristen di zaman purba. Ya modelnya Bait Allah dan model sinagoga jadi satu, tapi hanya difahami secara kristologis. Setiap hari apa ibadahnya itu? Setiap hari Minggu, dan setiap hari kita sembahyang 7 kali sehari atau 5 kali. Oh 7 kali sehari, wah ini. Bapak Ibu sebetulnya pingin sekali sih melihat seperti apa model ibadahnya gereja Ortodoks itu ya, dan gereja Ortodoks ini mereka beribadah 7 kali sehari loh. Sembayang pribadi. Sembayang pribadi, bukan di gereja. Iya. Kalau ke gereja itu hari Minggu. Hari Minggu ya. Ya kayak kalau Muslim sembayang 5 hari sehari di rumah. Kalau hari Jumat ke masjid gitu kan. Betul. Jadi kalau gereja Ortodoks masih mempertahankan apa yang disampaikan oleh Daud di Mazmur 119 ayat 164. Betul. 7 kali sehari mereka memuji dan menyembah Tuhan. Jadi doanya 7 kali ya sehari. Kalau saudara-saudara kita kan 5 kali ya sehari. Ya. Nah, saudara berapa kali? Dan puasa, kita mau persiapan puasa untuk Natal. Oh, gitu. 30 hari, lalu nanti puasa untuk Paskah 40 hari. Wah. Kami banyak puasa.
Sebenarnya kita ingin kenal ya lebih dekat lagi gereja ini ya. Tapi ya nanti deh. Kapan ada ibadahnya bisa kita lihat. Nah, sebelum kita lanjut nih pada pembicaraan yang seru, kita akan melihat dulu nih tempat ini, tempat yang luar biasa. Ini adalah semacam gudang ilmu ya, gudang ilmu dari Romo, dan kita lihat perpustakaan beliau. Ya, mari. Ya, sebentar. Jadi saya beli buku itu, akhirnya saya pulang ke Indonesia. Itu yang pertama kali saya terjemahkan. Oh, itu sudah terjemahan ya dalam bahasa Indonesia. Terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan di samping itu saya menulis banyak buku-buku lagi. Ini melawan kompromi iman. Ini mengenai teologi, mengenai wahyu Allah dan dasar kekristenan. Ini buku doa-doa mengenai baptisan. Ini mengenai wahyu khusus di zaman Nabi Musa. Ini saya membahas tentang Taurat. Terus ini, ini sama, hanya namanya beda. Nah, kalau saudara-saudara tertarik, coba ambilkan bukunya, tasnya Romo ini. Saudara-saudara tertarik untuk mendapatkan buku-buku yang saya tulis, ya, saudara bisa telepon ke Ibu Theodora. Ya. Saya berikan dulu nomornya supaya saya tidak lupa. Jadi kalau memang saudara, nanti di nomornya ada di sini ya, nanti di deskripsi ya. Iya, sebentar. Ada nomor di situ nanti ya. Bisa dihubungi berhubungan dengan buku-buku saya, buku-bukunya Romo. Tanya aja buku-bukunya Romo Daniel gitu. Oke, nomornya adalah 0812 8959 8568. Hubungi Ibu Theodora. Ya. Tanyakan buku-buku yang Romo sudah tulis. Saya masih menulis ini. Saya mau menulis dari tunggal, mau saya perlengkapi lagi saya persiapkan itu ya sekarang. Nah, itulah beberapa buku. Jadi dan tempat ini adalah tempat saya, Padepokan Dharma Tuhu. Saya tinggal di ruang paling bawah. Dan ini adalah perpustakaan. Perpustakaan ini banyak buku-buku langka, kebanyakan bahasa Inggris sih. Ini buku-buku yang saya dapatkan ketika saya masih kuliah dulu. Ada yang dari Korea, ada yang dari Yunani, ada yang dari Amerika, tapi juga sudah yang ada dari Indonesia juga. Ini saya persiapkan untuk kalau saya tidak ada, ilmunya masih ada. Haleluya. Jadi sebentar nanti kita akan tanya lebih dalam lagi riwayat pendidikan dari seorang Romo, tapi kita akan lihat dulu perpustakaan beliau. Ya, ayo. Mari. Ini adalah buku-buku khusus agama Hindu. Ya. Ini ada Bhagavad Gita. Jadi kita mesti belajar juga agama-agama Romo ya. Iya, tentunya. Biar lebih lebih berhikmat ya, lebih bijaksana ya. Agama Hindu ini kitab suci agama Hindu itu 4 itu. Atharva Weda, Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, ya semua itu kitab-kitab suci. Nah, ini juga kitab-kitab suci agama dan tulisan-tulisan Hindu. Kalau ini adalah agama Buddha. Buku-buku agama Buddha. Ini juga kitab suci agama Buddha. Situ, ya. Itu agama Buddha di sini. Kalau ini adalah buku-buku ortodoks. Oh. Kisah orang-orang kudus. Ini kisah pelajaran mengenai patrologi, pelajaran mengenai Bapak Gereja. Bapak Gereja itu saya mulai abad pertama sampai sekarang. Jadi ini kalau di sekolah teologi ortodoks ini belajar ini patrologi. Nah, terus ada macam-macam ya. Semuanya tentang ortodoks ini mengenai ini kisah-kisah orang-orang kudus. Ya, jadi mulai dari abad pertama murid-muridnya Yesus yang tidak ditulis dalam sejarah gereja besar itu ada ditulis di situ. Nah, ini. Terus ya ini ortodoks semua. Masih ortodoks ya. Ya, ini tulisan-tulisan para bapak gereja, kutipan apa yang kecil-kecil dari Dan ini semacam katekisme ya, semacam katekisme. Itulah semuanya. Terus kita lihat di sini.
Kalau ini buku-buku liturgi. Gereja Ortodoks ya? Ya, liturgi ini kumpulan semua apa yang harus dilakukan. Ini kalau pada waktu setiap hari Minggu kidungnya ini. Jadi di seluruh Ortodoks setiap Minggu kidungnya sama seluruh dunia. Oleh karena itu ajarannya tidak bisa berubah. Iya. Ya, karena itu. Terus ini ada liturgi Ortodoks tapi di dalam terjemahan bahasa Ibrani. Ini. Wow. Ya. Nih. Liturgi Ortodoks terjemahan bahasa Ibrani, ya. Dan ada liturgi Ortodoks yang bahasa Arab. Wow. Nih. Wow. Ini tahun berapa ya gereja Ortodoks itu ya? Apanya? Yang tentu sebelum Islam ya? Ya iya dong, abad pertama. Iya, abad Abad pertama ya toh? Iya. Ya. Ini abad pertama ini bahasa Arab. Jadi terserah kita mau ibadah dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Arab gitu ya. Iya. Ya, ini menjadi khas. Ini kali ini bahasa Yunani, kidung-kidung dalam bahasa Yunani. Ini bacaan dalam bahasa Yunani. Nah, ini namanya leksionaris. Ya. Nanti saya jelaskan untuk kalau kita bicara nanti. Ya. Nah ini adalah kisah orang-orang kudus setiap hari untuk dibaca setiap hari. Jadi kita tahu mamanya ini martir Theodas yang tidak pernah didengar orang-orang modern itu semua ada di sini. Waduh, saya aja baru dengar. Iya, ini banyak. Nah, kalau ini saya punya juga liturginya gereja Koptik. Ini dalam bahasa Arab dan bahasa Koptik. Ini bahasa Koptik. Iya. Bahasanya Raja Firaun. Wah ya, ini ya? Iya, tapi ditulis menggunakan abjad Yunani sekarang. Dan dalam bahasa Arab. Ya. Itu namanya gereja Koptik. Terus ini Bapak Gereja juga. Mulai Bapak Gereja dari abad pertama sampai abad keberapa ini tulis semua. Jadi kalau kita tahu tulisan-tulisan mereka, ya kita harus baca ini. Dan kalau dalam gereja Ortodoks, ajaran kita adalah ajaran yang disampaikan oleh para bapak gereja. Romo udah baca semua ini? Sebagian besar sudah. Wow, luar biasa. Ini kidung-kidung Ortodoks, ya. Nah ini juga termasuk, ya ini bapak gereja juga. Ini macam-macam tulisan. Ini sejarah gereja. Mana ada bapak? Ini sejarah gereja Koptik. Ada sejarah gereja Koptik. Ada sejarah gereja Armenia. Ada sejarah gereja Syria dan macam-macam ya. Ini buku-buku itu. Terus ya. Kalau ini macam-macam terjemahan Alkitab. Ini ada Alkitab bahasa Jawa yang masih nulis pakai OE untuk U. Ya. Ini bahasa Jawa, tulisan Jawa. Wow. Alkitab dalam tulisan bahasa Jawa. Iya. Itu dikenal sejak tahun berapa ya? Oh, kalau itu sejak zaman Belanda ya. Zaman Belanda. Ya. Nah, ini terus ada Alkitab bahasa Jawa, tulisan Latin yang terjemahan sebelum disempurnakan. Ada terjemahan baru, tapi ini terjemahan dari Katolik, ini terjemahan dari Protestan. Ya, ini juga tulisan Jawa. Nah, ini Alkitab dalam macam-macam bahasa. Ini Alkitabnya orang Yahudi. Berarti ini. Disebut apa Alkitab? Nah, tanah, namanya tanah. Iya. Ini juga Alkitabnya orang Yahudi. Nah, ini macam-macam, ada bahasa Rusia ya, ada bahasa Perancis, macam-macam bahasa. Jadi Alkitabnya, sebentar Romo, Alkitabnya orang Yahudi ya? Yang ini ya. Iya. Nah di sini yang dikorbankan Ismail apa Ishak? Ya Ishak lah, mana ada Ismail. Oke. Ismail itu tafsiran kan, tidak ada kitab suci manapun mengatakan Ismail, hanya tafsiran. Iya ya. Nah ini Alkitab dalam bahasa Arab. Wow. Ini tercetak siapa? Mesir, dari Mesir. Ya? Oh, Mesir. Dari Mesir.
Waduh. Saya beli di Mesir waktu itu. Ya kan, ini Van Dijk. Van Dijk ya. Ada. Ya sekarang ada di aplikasi kan. Iya. Terus itu Alkitab bahasa Arab. Kalau ini macam-macam versi bahasa Inggris, macam-macam versi terjemahan ya. Kalau Alkitab sih tidak ada versinya, yang hasilnya cuma satu. Yang disebut versi itu macam-macam bentuk terjemahan. Terjemahan ya. Ya. Nah, ini Alkitab dalam bahasa Korea. Wow, bahasa Korea. Bagaimana bacanya ini, Romo? Dari sini. Oh, Ya, coba saya baca dari depan ya. Kejadian aja supaya tidak usah saya terjemahkan, sudah tahu apa Iya. isinya. Techoe 하나님이 전지를 창조하시니라. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고. luar biasa, Romo. Ilmunya Romo ini luar biasa, aduh. Makanya saya pingin deh nimba ilmu di sini. Ini Alkitab dalam bahasa Ibrani. Ya, kita sudah tahu ya kalau bahasa Ibrani ya. Ya. Ini Ibrani. Terus ini apa lagi? Yalah bahasa Inggris, Bahasa Inggris, macam-macam ya. bahasa Inggris. Jadi terjemahan berbagai versi Bahasa ya. ya, ini juga Ibrani. Kalau ini bahasa Arab. Terus ada lagi terjemahan bahasa Aram. Oh, bahasa Aram ya. Bahasanya Tuhan Yesus. Bahasanya Tuhan Yesus ya. Bentar, di mana itu? Supaya saudara tahu bahasanya Tuhan Yesus. Hanya saya tidak lancar baca ini, belum. Bahasa Aram ya. Bahasa Aram. Mirip-mirip bahasa Kayak Arab, ya. kayak Ibrani. Iya, karena mereka serumpun Iya, ya. serumpun seperti Arab atau Ibrani. Iya. Jadi kalau Tuhan Yesus atau mungkin orang menyebut dia Isa, dia bukan bahasa Arab ya, Romo? Bukan, Isa itu nggak ada orang Yahudi nama Isa. Itu kan. Oke. Terus apa lagi? Ini macam-macam terjemahan bahasa Inggris juga, ada bahasa Bali. Oh. Ini bahasa Bali. Ini bahasa Sunda. Ini bahasa ini Bali, Sunda. Iya, orang Sunda juga perlu baca. Iya, macam-macam. Nah, ini kalau ini konkordansi Alkitab. Konkordansi ya. Dan ini Septuaginta semua. Septuaginta, oh ya. Nah, Jadi ini kitab suci Rasul. Septuaginta itu Kitab suci yang dipakai gereja purba. Iya, dia dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. ke bahasa Yunani. Yang Ini disebut Septuaginta dari bahasa Ini. Ibrani ke bahasa Yunani, Bapak Ibu. Ya. Ninde akusen Yakob epesmu ke Israel an exelasamin. Dengarkanlah Yakob hambaku dan Israel yang aku pilih. Septuaginta ya, Septuaginta. dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Dan ini kitab gereja purba. Kitabnya gereja purba. Karena mayoritas yang jadi Kristen kan bukan orang Yahudi. Ya, mereka tidak menggunakan bahasa Ibrani. Betul. Ya. Dan ini menjadi kitab resminya gereja Ortodoks sampai sekarang. Oke. Terus ya ini masih hal-hal yang menyangkut Alkitab semua. Kayaknya tempat Roma ini kurang lebar ya. Iya, nanti bukunya dulu. terlalu. Nah, ini macam-macam. Ada tulisannya Agustinus, Santo Agustinus, Thomas Merton. Ini kali ini macam-macam. Ada dari gereja Advent, ada Saksi Yehova, ada Mormon. Kali ini macam ada Calvin, ada Katekismus Gereja Katolik, gitu ya. Jadi macam-macam. Coba jalan di sini Calvin. Calvin ya. Ini menarik juga nih, Calvin punya pemahaman ya. Ya, tapi tidak diterima oleh gereja Ortodoks. Iya begitu ya. Enggak, ya. Ya. Oke, Terus kita pindah lagi sebelah. pindah lagi sebelah. Nah, ini ya macam-macam buku yang tulisan-tulisan teologi kalau ini. Ya. Ini teologi reform ada di sini. Buku-buku tentang macam-macam bidat ada di sini.
Historia sejarah dogma. Itu. Nah, ini kalau ini macam-macam. Ini juga, ini sejarah Indonesia. Iya. Nah, ini. Kita perlu tahu sejarah ya. Iya, iya. Jangan buta sejarah ya. Ya kita orang Indonesia. Kuset. Nah inilah coba lihat ini sejarahnya India juga ada. Ini kerajaan apa buku-buku mengenai macam-macam sekte ya. Macam-macam sekte ada di sini. Mengenai setan-setan, mengenai roh-roh jahat. Ini kitab Mormon. Oh, Mormon ya. Iya, kitab Mormon. Terus apa lagi? Ini mengenai apa? Sihir-sihir. Ilmu sihir, ilmu mengenai setan, mengenai apa gitu. Ini kamus Jawa Indonesia, kamus Jawa kuno. Ini kamus bahasa Jawa, kamus wayang, macam-macam ini. Ini sejarah semua. Sejarah. Ini sastra yang di kuno ini sastra ditulis di kerajaan Kasunanan Solo mungkin itu. Nah, ini lebih pada sejarah itu. Filsafat umum. Ini nggak filsafat. Filsafat umum, filsafat barat ada ya? Iya ada di sini. Apologia. Nah, ini agama Yahudi. Oh, ini mengenai agama Yahudi. Ya, ini mengenai agama Yahudi. Kalau ini mengenai budaya Tionghoa. Oh, luar biasa. Samkok, ada Sun Gokong, ada sejarah Cina, ya agama Buddha di India, di Cina, dan semua ini bahasa Cina semua yang mengenai Cina. Kalau yang ini Islam. Nah, ini dia. Yang ini Islam itu bukan dari Quran ya, itu dari Yohanes 14 ayat 6. Oh iya ini. Ini iya. yang di atas ini maksudnya. Iya, ini. itu. Ana huwa tariq wal haq. Tariq wal haq wal hayatu. Ya. Ya, ini tulisan Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ini hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Ini Sunan Ibnu Majah. Ini Sahih Sunan Al-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sahih Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Nah, ini macam-macam tulisan dalam agama Islam, baik ditulis oleh tokoh-tokoh Muslim sendiri atau ditulis oleh orang-orang non-Muslim. Nah, ini macam-macam Quran dalam macam-macam versi. Ini versi Ahmadiyah. Oh, ada juga ya Ya, Ahmadiyah. ini versinya Ahmadiyah. Ini terjemahan orang Barat. Kalau ini terjemahan Maulana Yusuf Ali dari Pakistan. Ya, ini bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris. Ini kisah-kisah macam-macam, kisah-kisah orang yang meninggalkan Islam atau yang menjadi Islam. Ini sejarah Islam, ya. Ini Yesus menurut Islam. Oh, Yesus menurut Islam ya? Yesus Muslim, ya. Yesus menurut apa Yesus naik haji juga ya? Ya, macam-macam di situ. Terus, bentar. Nah, ini Quran dalam macam-macam terjemahan ya. Ini Qurannya Ahmadiyah tadi. Ini Quran bahasa Inggris semua. Ini Quran dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Ini Quran dalam bahasa Korea. Wah, ada juga ya? Dalam terjemahan bahasa Korea. Ada lagi Quran dalam terjemahan bahasa Cina. Mana ya? Bahasa Mandarin. Saya beli waktu saya pergi ke Tiongkok. Saya belinya di sana. Di mana itu? Ini. Wow. Al-Quran dalam tulisan Mandarin. Oh, nggak ada Arabnya ya? Nggak ada, langsung ya. Langsung. Itu ya. Nah, itulah beberapa saudara isi daripada perpustakaan saya.
Saudara kalau mau pinjam boleh tapi datang di sini. Iya, baca di sini ya, Iya, Romo tidak ya. boleh dibawa Iya. kemana-mana. Kalau mau mendapatkan bisa pesan kami fotokopikan. Iya. Saudara mengganti biayanya Iya. nanti untuk fotokopikan. Ya, Bapak Ibu, kita sudah lihat tadi perpustakaannya Romo dan saya bingung bagaimana membacanya itu ya. Tapi beliau itu sebagian besar sudah membaca, jadi Romo ini Ya sejak saya kuliah dulu kan. oh, sejak kuliah ya. Dan jadi Romo ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu ya. Nah, mau pingin tahu lebih jauh lagi, nah nanti ikuti terus kami ya. Nanti sebentar akan kita masuk pada percakapan inti. Tuhan Yesus memberkati.